Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ada kesempatan ya. Jadi ada yang inbox gitu nanyain, Mbak, gimana pengalaman kerja begitu. Jadi cerita dulu gitu ya, awalnya gimana gitu. Cuman kalau misalnya nanya gimana caranya, Mbak, saya dari Indonesia mau bekerja di Polandia, kalau itu saya kurang paham ya, karena kan saya datang ke Polandia ini dengan status sebagai istri ya, begitu, istri dari warga negara Polandia, begitu. Beda lagi yang pure memang dia emang apa, oh ini kayaknya adik saya udah datang kayaknya. Ini sebenarnya saya lagi janjian gitu sama adik tapi nggak tahu dia nemu nggak nih gitu. Udah biarin aja, jadi cerita dulu. Nah, karena prosesnya beda, jadi saya cut aja nih. Cutnya maksudnya yang dari Indonesia ke Polandia ya, itu saya nggak bisa menjelaskan karena saya juga nggak punya pengalaman begitu ya. Jadi ini pengalaman saya aja begitu. Pertanyaannya begini, Mbak, kok bisa bekerja? Ya, karena di statusnya kartu izin tinggal saya itu ada, nanti saya tunjukkannya, ada ini ya, ada work permitnya begitu ya, gitu. Ada dibilangnya tuh ini ya, kayak izin untuk bekerja begitu. Coba saya ini. Dulu itu saya nggak ngerti ya begitu ya, tapi semenjak bisa berbahasa Polandia begitu, maksudnya walaupun nggak lancar banget ya begitu ya, tapi saya mulai mengerti begitu ya hak-hak saya begitu ya, begitu. Jadi nggak notabene kita tinggal terus. Nah ini tuh itu ya, jadi ada istilah, coba dilihat itu kok enggak ini yang enggak jelas. Oh gitu, dance do rinku praci, artinya saya pencari kerja begitu ya, gitu. Kenapa ini penting begitu? Karena nanti pada saat perusahaan begitu kan mendaftarkan kita ini kan secara legal, maksudnya legal itu berarti begini, sebelum bekerja kita ada, maksudnya begini ya, sebelum bekerja, sebelum menandatangani kontrak itu ada butir-butir yang harus kita perhatikan begitu, kayak apakah asuransi kita dibayar begitu, pajak kita dibayar atau bagaimana begitu ya, begitu. Nah, dalam kasus saya kemarin itu udah bersih ya, bersih maksudnya pajak saya udah dipotong begitu, terus asuransi kesehatan saya juga udah dipotong juga begitu, dan saya waktu itu menerima gaji bersih begitu. Besar enggak, Mbak, gajinya begitu. Terus gini ya, beda banget ya mentalnya orang sini tuh sama maksudnya ini bukan memperbandingkan, tapi kalau kerja di luar negeri ini nggak ada kata gengsi-gengsian begitu, maksudnya gengsinya lulusan sarjana gitu kok kerja kayak gini gitu, enggak juga gitu. Jadi selama butir-butir yang tertera itu jelas dan pekerjaan yang kita lakukan itu jelas begitu ya, enggak ada istilah sungkan begitu. Yang kan yang penting halal ya begitu. Itu juga salah satu kita bilang tuh kayak pelajaran lah ya, pelajaran begitu ya, bagaimana cara pandang kita begitu ya, cara pandang saya yang dulunya jadi lama-lama juga mempengaruhi ya gitu. Jadi Mbak berapa lama kerja waktu itu gitu. Jadi saya ini dulu ya, yang saya mau inin tuh gini ya, yang mau saya titik beratkan begini ya, kalau di sini setiap orang yang sebelum bekerja itu dia harus membaca butir-butir kontraknya itu dengan jelas begitu. Kenapa demikian? Karena nanti pada saat ada hal-hal begitu ya, misalnya di tengah jalan pemutusan kontrak dan sebagainya, atau kemudian kok saya waktu di kontrak itu dijanjiinnya misalnya dapatnya 1.500, kok saya cuma dapatnya 1.000 begitu ya.
kan mata apa currency-nya zloty ini, currency-nya Poland ini dia hampir sama kayak rial ya, rial gitu. Pokoknya satu zloty itu ya kurang lebih 3.000 lebihan lah gitu ya. Saya nggak terlalu up to date, saya belum lihat begitu, tapi kayak gitulah gitu. Jadi waktu itu saya dapatnya itu udah apa, udah ini banget ya, maksudnya udah bersih gitu. Jadi udah saya terima apa di rekening itu udah bersih. Saya dapatnya 1 juta 1 juta lagi 1.000 begitu ya, 1.500. Nah begitu 1.500 begitu. Itu udah dipotong ya, udah dipotong sama apa asuransi saya sama pajak begitu ya gitu. Gimana Mbak apa kayak kita bilang karakteristik maksudnya kayak kita bilang lingkungan kerja gitu, stres juga ya begitu ya. Maksudnya stres itu gini ya, kan beberapa kali namanya orang baru ya, kayak misalnya kita kalau baru bekerja begitu ya, ada groginya, ada juga kesalahan begitu. Dan orang sini nih kerjanya cepat begitu, terus nggak bisa juga ada acara bengong-bengong, itu nggak bisa begitu gitu. Jadi kalau misalnya bagi saudara yang emang pingin bekerja di Polandia itu, yang saya tekankan itu adalah baca dulu ya kontrak-kontraknya begitu ya, baca dulu butir-butirnya begitu. Jangan langsung mau aja begitu kan, kita kebanyakan orang Indonesia begitu ya, maksudnya ini kebanyakan ya, bukan berarti semuanya begitu, ada juga kok yang teliti begitu gitu. Terus kalau misalnya berbicara tentang pekerjaan apa saja ya tergantung begitu keahliannya apa. Cuman memang kalau di Polandia ini IT itu dia paling ini ya, punya gaji yang cukup besar lah begitu ya. Tapi ini harus ada satu lagi begitu, kurang lebih bisa berbahasa Polandia lah begitu. Kenapa? Ya karena lingkungan kerja kita itu ya dengan orang Polandia begitu, mau nggak mau itu juga menambah ini ya, respect begitu, respect banget mereka tuh begitu. Dan kita nggak bisa di bahasanya tuh dibohong-bohongin gitu atau di gimana, karena kita bisa ngomong begitu, bisa ngerti bahasa mereka begitu ya, bisa ngerti bahasa mereka, kita juga bisa berbahasa Inggris begitu ya. Jadi kalau mereka sendiri kan nggak terlalu ini juga yang nggak terlalu lancar begitu. Tapi yang saya katakan bahwa orang Polandia ini rata-rata dia punya ini ya, jujur lah begitu ya. Maksudnya ini yang saya tahu ya, selama Anda tadi ya begitu dalam butir-butir kontrak itu kita harus cerewet begitu ya. Yang nggak masalah kalau misalnya banyak nanya banget gitu, ntar nggak jadi kerja, yang nggak masalah begitu, daripada udah kerja ntar ngomel-ngomel lagi gitu ya, maksudnya gitu ngomel terus. Atau misalnya jadi itu nggak bisa di sini tuh hitam dan putih itu jelas. Itu yang saya juga suka ya begitu. Itu etika itu juga bagus banget begitu. Nah kalau misalnya ada yang nanya lagi, Mbak gimana gaya hidup di sana begitu, kalau dibilang biaya hidup di Polandia ini bahkan jauh lebih murah ya dibandingkan kalau misalnya ada yang pernah tinggal di wilayah-wilayah timur ya, kayak misalnya Ternate atau kemudian Ambon. Itu dalam pengamatan saya yang sempit begitu ya, dalam hitung-hitungan saya itu justru wilayah Indonesia Timur itu dia jauh lebih mahal loh begitu, karena kan kita pernah di sana ya setengah tahun begitu. Jadi kerasa banget, sampai waktu itu kata si abang, subhanallah Aina di sini lebih ya dari ini. Iya saya bilang, aduh ya Allah, bahkan lebih semuanya ini begitu ya kan. Kalau di sini kalau kita bilang ya makanan aja itu murah banget, murah lah begitu ya. Saya bilang murah banget gitu, murah. Tapi bukan juga makanan yang asal-asalan, enggak, sehat semuanya begitu, tergantung pilihan hidup kita begitu. Tapi gitu dia murah biaya hidup, maksudnya dalam arti yang mahal itu kan biasanya untuk ini ya sewa apartemen itu standar lah ya namanya, di ibu kota itu pasti begitu ya, di mana-mana ini sama begitu. Cuman kalau untuk makan itu saya pikir orang nggak akan kelaparan ya, itu alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah banget begitu.
bahkan yang saya baca ya, ini alhamdulillah salah satu keuntungan bisa ini ya, bisa apa, mengerti bahasa lokal itu begitu ya, subhanallah, betul ya, nggak sia-sia begitu. Jadi saya baca juga bahwa mereka pemerintah Polandia ini berencana membuka kayak kita bilang kayak apa, kan di sini tuh ada salah satu apa, kayak bukan minimarket ya, salah satu ini yang monopoli banget dia ya. Ini namanya ini pemiliknya sebenarnya Portugal begitu. Itu jadi hampir di semua sisi itu Biedronka ini ada. Nah, Polandia sendiri ini masih berencana ya, tapi yang mudah-mudahan aja ya begitu. Berencana membuka salah satu yang kita bilang kayak ini ya, brand mereka sendiri, dan itu diisi dengan produk-produknya orang Poland begitu. Ini jujur aja dia ini banget begitu. Makanya kalau bilang tapi mata uang Polandia zloty kecil, nggak kayak apa yang kita bilang euro lah begitu. Ya sebenarnya nggak masalah gitu ya. Maksudnya nggak masalahnya begini. Poland sendiri sebenarnya dia sudah dari tahun ke tahun itu sudah mengalami perkembangan yang amat pesat ya. Jadi kan Poland bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004 begitu, 2004. Jadi dia sekarang ini pesat banget begitu. Pesat banget gitu. Jadi di transportasi umum dan juga di beberapa kita bilang kayak di area-area publik itu sebenarnya udah nggak masalah ya, karena udah ada ini semua dalam bahasa Inggris juga begitu. Cuma kan beda aja ya, maksudnya beda aja tuh begini, yang kita yang tinggal begitu ya, dan yang turis kan, kalau turis itu kan nggak lama lah ya begitu ya. Tapi kalau kayak misal saya ini kan tinggal ya begitu, jadi mau nggak mau ya saya harus bisa lah begitu ya. Kalau bahasa Sunda tuh bakat kupaksa ya gitu. Jadi tapi itu memang subhanallah ya. Begitu. Saya juga kalau misalnya ada orang yang misalnya sampai nyerang saya gitu ya, harassment gitu ya, attack begitu, itu tuh udah nggak bisa, karena saya bisa ngomong bahasa Polandia itu pada takut gitu, pada takut. Jadi saya juga secara ini tuh merasa terlindungi gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi merasa ini banget begitu, safety gitu ya gitu. Mbak, gimana di lingkungan kerja Mbak kan pakai jilbab? Iya, alhamdulillah saya waktu itu bekerja dan pakai jilbab ya begitu, nggak mudah gitu. Sampai sempat didorong-dorong, itu ujiannya tinggi juga ya, kayak bisikan-bisikan setan begitu ya. Suka diiniin, kan dipanggilnya pakai nama yang ini ya, ini pakai nama asli gitu. Kenapa kamu nggak buka aja jilbabnya begitu, kamu nggak gerah gitu ya, dan sebagainya begitu ya. Ada macam-macam ujian begitu. Tapi tadi ya, kita manusia itu kan selama kita punya tujuan, fokus begitu, dan insya Allah ya begitu, Allah pasti membantu begitu ya. Dan Allah itu maha tahu ya begitu ya, niat-niat kita begitu. Jadi untuk adik-adik atau kemudian saudara-saudara yang memang ingin bekerja di Polandia begitu ya, melalui jalur-jalur agensi itu, ini saran saya aja begitu ya, karena saya nggak terlalu ngerti begitu. Coba cari informasi begitu kan, kepada teman-teman atau kemudian yang udah duluan kesini gitu ya, nanya ke mereka begitu ya, jaga kontak begitu ya. Jadi setidaknya ada gambaran jelas begitu. Dan kemudian jangan ini ya, kalau bahasa saya tuh udahlah, zaman kan udah maju gini ya. Dulu aja saya masih zamannya belum terlalu banyak informasi, saya nggak sampai ketipu-ketipu kok gitu ya. Saya mengerjakan semuanya sendiri begitu, apalagi ini ya. Jadi walaupun memakai agensi begitu, itu dibaca gitu ya, butir-butirnya dipahami gitu. Jadi pada saat sebelum penandatanganan kontrak begitu, diinin dulu, ditanyakan kalau memang nggak mengerti begitu. Kan kita punya hak ya begitu, kan kita ini manusia begitu, kita punya hak untuk bertanya. Dan juga ketika ada hal-hal yang tidak dimengerti begitu, itu udah harusnya ya gitu ya, udah harus dikomunikasikan begitu ya. Jadi tidak ada yang namanya istilah tanda tangan buta begitu, itu tuh nggak ada begitu, itu nggak ada. Atau kemudian, wah Mbak saya nyesel banget Mbak gitu, itu tuh nggak bisa, kan Anda itu udah dewasa ya begitu. Maksudnya begini, orang
yang sampai menandatangani kontrak atau kemudian sampai itu kan berarti kan udah ini ya, udah dikategorikan ini ya, udah inilah begitu, udah dewasa lah dalam sigum, dan memang harus jeli begitu ya. Itu soalnya saya begini, mau bekerja dimanapun begitu nggak boleh di iniin begitu, itu semuanya jelas dalam kontrak begitu. Itu yang saya salah satu yang ini ya begitu. Itu berapa kali saya juga ngomong ke yang mau bekerja begitu ya gitu. Itu sebelum kerja nanya apa nih tulisannya begitu, hak-haknya itu apa begitu ya. Nanti setelah itu kan kewajibannya apa, jadi kan seimbang tuh gitu. Terus kalau ada yang nanya lagi tapi gajinya nggak terlalu gede ya kayak di negara Eropa lain ya. Setiap negara itu kan dia punya kondisi masing-masing ya begitu. Ya kalau Anda memang ingin bekerja di Jerman ya silakan aja masuk langsung ke Jerman begitu ya. Atau jadi saya suka ini sendiri ya dengan orang kita begitu ya. Jadi kalau misalnya bertanya dibandingkan udah dijelasin begitu ya, dibandingkan lagi gitu. Yang seperti itu saya bilang Mas, kalau memang Mas ingin gaji yang lebih tinggi atau yang memang karensinya lebih tinggi, ya udah langsung cari aja jalur begitu ya. Jangan terlalu pusing sendiri begitu ya. Jadi cari aja jalur yang memang arah masuknya itu ke ini misalnya ke Jerman atau kemudian ke UK gitu ya. Atau misalnya ke Kanada atau ke Amerika misalnya kan begitu. Itu. Jadi orang ini ya suka begitulah manusia begitu ya. Dan itu ya alhamdulillah ya, tidak ada pekerjaan yang tidak baik begitu ya, selama yang dilakukan itu adalah maksudnya baik, insya Allah itu halal begitu. Dan kita kan menghasilkan ini ya dengan tenaga kita sendiri ya begitu, maksudnya dalam arti itu kan rezeki begitu ya, kita ikhtiar begitu. Nah terus apalagi nih begini, sebenarnya kalau misalnya bekerja di Polandia ini dia punya ini ya, punya manfaatnya juga banyak begitu. Jadi bukan masalah gaji aja ya, jadi pengalaman hidup itu kan tidak bisa harus dialami sendiri ya begitu kan. Kalau menceritakan masing-masing orang itu ininya beda-beda ya begitu, masing-masing orang punya jalur hidup yang berbeda-beda begitu. Dan tidak ada yang namanya pekerjaan kok kerja jauh-jauh ke luar negeri hanya jadi tukang potong ayam. Jangan salah loh begitu, nggak boleh seperti itu. Pandangan sempit itu saya pikir ini yang bikin kita ya gitu ya, orang selalu mandangnya begitu, enggak juga seperti itu begitu. Memang kalau misalnya ada kan namanya orang merantau itu dia ada ini ya, ada banyak sekali keuntungan begitu bukan cuman dari segi kita bilang materi, tapi ada juga hal-hal yang pengalaman itu yang saya bilang yang nggak bisa ditukar begitu. Ya nantinya insya Allah siapa tahu ya, masing-masing orang itu kan punya ini ya, kita bilang jalan hidup yang berbeda begitu kan. Hal yang paling penting itu adalah rasa syukur ya begitu, rasa syukur begitu kan. Allah itu pasti menambah nikmat kepada orang-orang yang bersyukur. Itu saya selalu ingatin begitu ya, prinsipnya begitu ya begitu. Ikut berduka cita juga ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Banyak sekali saya pas buka Facebook, banyak sekali ya Allah, dinding tuh penuh ya kabar ini ya, saudara yang meninggal begitu ya. Ada yang orang tuanya udah meninggal, ada yang kakaknya, adiknya begitu ya gitu. Makanya kan semakin mengingatkan ya begitu. Kalau ada yang nanya, Mbak kok nggak nulis lagi begitu ya, kalau nulis ini memang butuh ini banget ya, subhanallah. Memang kita ini ya, kalau saya kan pas setelah itu udah memang ini banget, maksudnya begini ya, masing-masing orang itu harus menaruh prioritasnya begitu ya begitu. Dan saya ini ya azamnya begitu ya, bahwa ini adalah masa dimana saya harus menginvestasikan begitu ya begitu, menginvestasikan waktu begitu, karena waktu udah nggak bisa kembali begitu. Saya boleh dibilang tuh melambat ya dalam berkarir begitu ya, dalam arti begitu, tapi insya Allah itu yang khair begitu ya, itu yang terbaik begitu ya, karena manusia itu kan punya ini yang berbeda ya begitu. Dan apapun itu insya Allah ya disyukuri begitu.
Dan ini ya, alhamdulillah bagi saya tuh begini ya, ketika hidup bersyukur begitu, hati itu tenang ya, begitu. Kalau ada kayak saudara yang membutuhkan pertolongan begitu ya, saya dalam pribadi itu gini ya, kalau misalnya saya bisa bantu saya bantu, tapi kalau nggak bisa ya saya terus terang begitu, karena kita manusia gitu, maksudnya dalam arti ya harus ini ya, begitu. Jujur itu pahit tapi lebih baik begitu. Jadi di situ dulu ya, kalau ada yang nanya-nanya lagi nanti ini di komen ya, kalau misalnya ada kesempatan buka FB lagi begitu ya, mohon maaf ya kalau nggak dibalas-balas begitu ya, gitu. Jadi kayak begitulah ya, insya Allah. Mudah-mudahan yang penting ini ya, kita dikaruniakan kesehatan begitu ya, kesehatan ya Allah, kesehatan, nikmat iman dan Islam ya, itu yang paling penting begitu. Dan ini ya dibimbing untuk tadi begitu jauh lebih baik begitu. Jadi begitu ya Wafila. Jadi yang inbox saya nanya mengenai pekerjaan begitu ya, bisa browsing lagi ya di YouTube begitu ya. Nanti ada kayak informasi bagaimana proses legal begitu ya. Ini saya selalu nasihatnya begitu, nggak apa-apa ribet duluan, nggak apa-apa, tapi masuk dengan terhormat ya begitu, dengan cara yang legal begitu. Kenapa? Nanti keuntungannya banyak, kita juga bisa menikmati fasilitas begitu ya. Kita juga tadi ya terhitung sebagai tadi ya, artinya warga ya begitu, kayak Kak saya kan begitu tuh, walaupun orang asing tapi saya adalah warga Warsawa begitu. Varsovianska saya begitu. Jadi saya juga punya hak yang sama begitu. Jadi kalau ada yang atak saya begitu, itu saya insya Allah pasti banyak sekali yang melindungi begitu. Tapi alhamdulillah selama ini that's fine begitu ya, alhamdulillah ya, like everything is okay gitu ya, alhamdulillah gitu. Jadi begitu ya, kalau ada pertanyaan lagi, kalau ada insya Allah saya ada kesempatan, biasanya saya jawab kayak begini ya, kayak gini gitu, topik-topiknya begitu. Saya kalau ada yang nanya, Mbak bikin video dong, aduh ya Allah, aduh ini ya Allah, kepingin banget ya, tapi subhanallah begitulah ya manusia tuh ya, ada punya ini ya, tanggung jawab kepada beberapa hal itu besar begitu. Jadi ya begitu itu. Kalau kepada yang teman-teman yang lainnya yang baru menikah, insyaallah sama wayah sakinah gitu ya, yang ditinggalkan, mudah-mudahan Allah memberi ketabahan ya begitu. Dan yang kemudian ini ya sukses begitu ya, baru bekerja begitu, mudah-mudahan berkah begitu ya. Yang sedang dalam masa menanti jodoh juga begitu, semoga ditambahkan kesabaran begitu ya. Semuanya itu kan ini, jalani aja takdirnya begitu ya, begitu, jalani aja, nanti insya Allah Allah tunjukkan yang terbaik begitu gitu, insya Allah gitu. Oke begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.